Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menampilkan hasil kerja dari kelompok kami dengan materi rujukan di mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Rahul Setiawan dengan NIM akhir 364. Kemudian Gales Setiawan dengan NIM akhir 365. Julianus Amta dengan NIM akhir 376, dan saya sendiri Aulia Aisyah Wikavera dengan NIM akhir 379. Apa itu rujukan? Rujukan berarti keterangan lanjutan mengenai suatu hal. Arti lainnya adalah bahan sumber yang dipakai untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, acuan, dan referensi. Arti tersebut sesuai dengan pengertian kata rujukan yang disebutkan dalam situs Kemdikbud. Kata rujukan adalah kata yang digunakan untuk mengacu pada suatu hal atau untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu fungsi dari rujukan. Adapun fungsi dari layanan rujukan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama sebagai fungsi informasi, kemudian fungsi bimbingan, ketiga fungsi instruksi atau pengarahan, dan yang keempat yaitu fungsi pemilihan atau penilaian. Fungsi yang pertama yaitu fungsi informasi. Dengan mempermudah para pemustaka, layanan rujukan ini dapat memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan atau berbagai kebutuhan dari pengguna perpustakaan mengenai informasi yang dibutuhkannya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu bimbingan. Selain fungsi informasi, fungsi bimbingan memberikan bimbingan untuk menemukan bahan pustaka yang tepat sesuai dengan minat pengguna dan bagaimana cara menggunakan alat tersebut untuk dapat menemukan informasi yang dibutuhkan. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi instruksi atau pengarahan. Layanan rujukan juga memiliki fungsi sebagai instruksi atau pengarahan. Artinya, layanan rujukan ini memberikan pengarahan dan bantuan pada para pengguna perpustakaan agar dapat menggunakan perpustakaan maupun menggunakan koleksi referensi dengan tepat dan tidak mengalami kesulitan. Kemudian, fungsi rujukan yang terakhir yaitu fungsi pemilihan atau penilaian. Fungsi ini sebagai pemilihan atau penilaian, yang artinya layanan rujukan ini nantinya akan memberikan petunjuk mengenai bagaimana cara memilih atau menilai bahan pustaka dalam kelompok koleksi referensi yang bermutu dan berbobot ilmiah agar mendapatkan sumber referensi yang berdaya guna dan maksimal. Setelah itu, sumber-sumber dari rujukan. Sumber yang pertama yang dapat kita cari yaitu dari jurnal ilmiah yang sudah dipublikasi. Jurnal menjadi sumber referensi yang paling umum dipilih karena memiliki tingkat akurasi yang validasi yang tinggi. Seperti yang kalian ketahui, jurnal pada umumnya diterbitkan dalam berbagai volume per periode tahunnya, sehingga jurnal memiliki proses panjang baik dari penyuntingan dan lain sebagainya sebelum diunggah. Dengan demikian, jurnal akan memudahkan penulis dalam mencari dan menemukan referensi atau rujukan yang tepat karena berisi mengenai berbagai jenis judul atau tema artikel dan penelitian. Kita tinggal menyesuaikan saja karya ilmiah dengan tema jurnal yang relevan. Kemudian sumber rujukan yang kedua dapat kita peroleh dari dokumen resmi atau laporan resmi dari suatu instansi pemerintahan. Kemudian yang ketiga, laporan penelitian yang belum atau tidak dipublikasi tetapi didokumentasi di perpustakaan instansi yang bersangkutan. Kemudian sumber rujukan yang terakhir yaitu internet. Pada era digital ini, kita tentu merasakan kemudahan karena adanya internet. Oleh sebab itu, internet dapat dijadikan sebagai sumber rujukan atau referensi. Namun, jika kita mengambil sumber dari internet,
Tentu saja kita perlu menyaring dan memilih dengan teliti, serta menelaah ke bahasanya terlebih dahulu. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam merujuk pada artikel jurnal ilmiah. 1. Manfaatkan referensi terkini dari jurnal penelitian antar kemuka. 2. Panjang rujukan maksimal 1/3 panjang artikel. 3. Pengutipan literatur dalam diskusi yang terlalu panjang. 4. Terdapat mungkin memanfaatkan kutipan teks langsung. 5. Kutipan harus ditempatkan dalam artikel yang tepat. Jenis-jenis rujukan. Kata rujukan langsung. Kata rujukan langsung ditandai dengan pengulangan kata yang merujuk pada kata yang sudah disebutkan sebelumnya. Untuk menjelaskan lebih lanjut, misalnya, siswa harus menjaga kebersihan kelas masing-masing. Kebersihan yang terus dijaga dapat membuat siswa dan guru terasa nyaman. Dari contoh di atas, dapat kita ketahui bahwa kata yang dirujuk adalah kebersihan kelas. Pada kalimat selanjutnya. Selanjutnya, kata rujukan tidak langsung. Kata rujukan tidak langsung menggunakan kata ganti untuk menyebut kata yang telah disebut sebelumnya. 1. Kata rujukan benda atau hal. Dikutip dari buku Bahasa Indonesia 2021 karya Etiwati. Kata rujukan benda digunakan untuk merujuk suatu benda atau suatu hal yang dianggap sebagai benda. Kata rujukan yang biasa digunakan adalah ini, itu, dan tersebut. Misalnya, Jarwo baru saja membeli ponsel baru merek Xiaomi. Ponsel itu dibeli setelah sukses berjualan nasi uduk di sekolah. Kata ponsel itu pada kalimat kedua mengacu pada ponsel baru merek Xiaomi. 2. Kata rujukan orang. Kata rujukan orang digunakan untuk merujuk pada seseorang atau sekelompok orang. Kata rujukan yang biasa digunakan adalah ia, dia, mereka, beliau. Misalnya, setiap murid pasti memiliki kenangan lucu bersama Pak Rudi. Beliau memang salah satu guru yang sangat lucu. Kata beliau merujuk kepada Pak Rudi pada kalimat pertama. 3. Kata rujukan tempat. Kata rujukan tempat digunakan untuk merujuk pada suatu tempat. Kata rujukan yang biasa digunakan adalah di sini, di sana, di situ, dan sebagainya. Misalnya, aku lahir di Jayapura. Di sana pula aku bersekolah hingga bekerja. Kata di sana mengacu pada Jayapura dalam kalimat sebelumnya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, contoh kalimat rujukan. Yang pertama, saya melihat mobil itu di parkiran, tetapi sekarang dia sudah tidak ada. Kata dia merujuk pada mobil. Yang kedua, saya ingin pergi ke pantai, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara menuju sana. Kata sana merujuk pada pantai di awal kalimat. Yang ketiga, kemarin Maya membeli buku pelajaran. Buku ini harganya cukup murah karena mendapatkan diskon khusus. Kata ini merujuk pada buku yang dibeli Maya. Yang keempat, Aksa merupakan atlet basket terbaik di sekolahku. Dia sangat mahir bermain basket karena rajin berlatih sepulang sekolah. Kata dia merujuk kepada Aksa dari kalimat sebelumnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.